Agama diciptakan. Agama ini banyak kajian atau ulasan-ulasan, ya bisalah di Google, meskipun banyak sekali yang salah di dalam Google ya. Jadi agama itu terlahir diciptakan dari A dan Gama. Gama itu diartikan, ada yang mengatakan bahwa ini adalah apa? Yang kacau balau, maka dengan ditambahkan huruf A menjadi yang tidak kacau ya. Ini agama, ini gelombang, frekuensi yang acak-acakan gitu loh ya. Nah, A dan Gama menjadi satu kosakata dan digunakan untuk menerjemahkan yang kepercayaan, yang keyakinan, yang dan lain-lain itu menjadi agama. Kalau kita merujuk kepada bahasa asing yang paling terkenal, yaitu religion. Ya, sebetulnya ini jauh lebih tepat kalau kita menggunakan di dalam bahasa kita itu langsung saja menerjemahkan religion itu, misalnya menjadi religi. Mengapa demikian? Karena makna bahkan definisi kosakata religion itu tidak mencerminkan kepada kosakata yang milik kita ini yang menjadi agama. Memang ada kekeliruan di situ. Siapa yang menciptakan kosakata agama itu memang konon pada saatnya terbitlah kosakata tersebut karena kacau-kacau begitu katanya, supaya tidak kacau maka menjadilah kosakata agama. Meskipun definisi agama dan religion itu memang sebetulnya berbeda. Nah, apa dampak dan efeknya lah ya seperti sekarang ini. Akhirnya kalau berbicara suatu agama ya memang jadi kacau acak-acakan gitu, seperti gelombang begini acak-acakan. Jadi auranya kosakata itu memang membawakan mindset manusia ya menjadi acak-acakan. Jadi ya sudah salah lah ya. Opini itu sudah salah gitu. Kalau kita semua sepakat di dalam bahasa kita, katakanlah kita ganti, maka kita menggunakan kata religi ya, ini jauh lebih mengartikan apa itu suatu religion ya. Dan ini uniknya lagi, agama ini diambil oleh negara tetangga itu menjadi bahasanya dia juga gitu. Mereka ada yang mengucapkan ugama ya dan lain-lain. Namun mereka tidak mengambil definisinya seperti yang di sini. Dia mengambilnya sudah menjadi satu suku kata. Agama itu jauh lebih berbeda pemahamannya dengan kita yang menggunakan yang dengan dasar ya semangat batin melahirkan menciptakan kosakata ini yang dimana agama itu. Nah, hal-hal semacam ini sebetulnya sangat fundamental sekali gitu, seperti kosakata ateis, ortodoks dan lain-lain itu betul-betul keliru. Di video lainnya sudah dibahas bahwa hal-hal yang sebetulnya penting tapi dianggap remeh itu malah menjadi fondasi platform untuk berangkat, berpendapat dan berpikir. Banyak sekali memang akhirnya itu sudah bukan mulai susah lagi ya, sudah susah untuk dikoreksinya karena banyak sekali disiplin ilmu yang menggunakan itu menjadi dasar gitu loh, menjadi dasar suatu kajian akademis. Nah, itu yang menjadi problemnya. Kalau kita mau buktikan, coba kita buat pilot project. Banyak di YouTube itu tidak pernah membuatkan tema ini menjadi pilot project, seandainya gitu dari berbagai background latar belakang menggunakan topik agama ya, kosakata agama digantikan dengan religi. Terus ya kalau pilot project itu dari berbagai pihak coba dikarantina ya kan, lalu meresapi arti kata religion itu yang sesungguhnya, maka keluarlah pendapat daripada orang-orang yang di dalam proyek pilot project ini ya, yang sudah dikarantina atau di reload lah, di reloading dia punya mindset, maka ternyata akan berubah pendapatnya.
Karena di sini membawakan mindset tentang kepercayaan, keyakinan. Kalau di kita ada juga dibilang kaum penghayat dan lain-lain, itu akan berbeda memandang agama. Meskipun dia di posisi agama A, dia akan melihat agama B, C, D, akan berbeda hasilnya. Karena tidak ada yang namanya sentimen. Karena ini sebetulnya terlahir karena mau mencari kosakata opposite. Perlawanannya gamma, karena gamma ini definisinya adalah acak-acakan itu, kacau balau itu. Maka opposite-nya apa? Perlawanan kata gamma itu apa? Maka A. Lah, artinya pondasi daripada di mindset awal untuk mengartikan religion itu adalah ini religion acak-acakan. Gitu loh. Itu yang problem, yang membangun atmosfer berpikir dengan cara keliru, dengan cara platform yang salah. Maka kalau ini tidak dikoreksi secara bersamaan dan sepakat untuk dikajilah begitu ya penggunaan kata ini, karena setelah lahir kosakata agama ini malah membedakan dirinya dengan dasar awal. Loh gini, ini kan maksudnya menjadi bahasa itu dari yang umum di dunia ini adalah bahasa asing, bahasa religion itu. Religion diterjemahkan menjadi agama. Setelah ini jadi menjadi suatu kosakata, malah ini definisinya berbeda dengan makna dasar awalnya. Terlahirnya dia kosakata agama terlahir karena kosakata religion. Sementara itu definisi religion, makna religion, konten daripada kosakata religion berbeda dengan artian daripada definisi agama itu tersebut. Ini problem yang tidak akan pernah selesai karena ini diterus sampaikan terus kepada mata rantainya, kepada para kalau kita ngambil di satu bidang, mahasiswa terus saja ya kan turun temurun menggunakan platform yang kayak gini ya. Berbicara religion itu adalah spiritual, membuatkan semangat batin ya tanpa disadar ya. Di bahasa kita dibilang di luar kesadaran kita ya. Kalau udah menggunakan kata agama, maka konotasi itu akan keluar dari ekspresi ucapan selanjutnya, yang dimana membawa semangat daripada gamma yang di opposite-kan kosakatanya. Gamma, lawan kata gamma apa? Yaitu agama. Tapi dasar lahirnya terciptanya kosakata agama itu dari gamma. Gamma itu apa? Yang diartikan definisinya adalah acak-acakan, kacau balau. Maka kalau berbicara religion dengan cara mindset di negeri ini, maka religion itu adalah sesungguhnya sesuatu yang kacau balau. Jangan harap di negeri ini selesai berbicara religion. Agama diciptakan. Saya cut dulu.